Oke, si dia yang manis bernama ukhuwah. Kenapa sih manis gitu ya Mbak ya? Kenapa Mbak kok manis? Emang ukhuwah manis? Ya, kadang-kadang manis atau hal-hal yang sweet gitu ya. Hal-hal yang manis, sweet itu kadang-kadang hal-hal yang datang tidak sadar, kita tuh lagi tidak sadar gitu ya. Kayak misalnya kadang-kadang kita tuh nggak nyangka, tidak sadar itu menjadi hal-hal yang sweet. Misalnya kayak ya tiba-tiba saja gitu kita tidak sadar sedang melakukan kegiatan seperti biasanya, kampus, surau misalnya, atau kegiatan yang lain, secara tidak sadar gitu ya, tiba-tiba saja teman kita, sahabat kita datang gitu ya ke kosan atau ke kampus, bawain makanan misalnya kayak gitu. Itu kan sweet banget ya, Masya Allah. Terus atau teman lama kita yang Masya Allah sudah lama banget gak pernah kontak-kontakan, tiba-tiba dia telepon gitu ya, atau WhatsApp kita nanyain kabar dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang kita tuh kadang tidak sadar tapi terjadi. Misalnya kayak ada surprise gitu ya, kita ya lagi kegiatan sehari-hari saja di kampus, secara tidak sadar atau surprise gitu ya, orang tua datang ke Jogja gitu ya, Masya Allah, itu kan hal-hal yang sweet. Ada lagi misalnya ya misalnya kita nih yang sudah pada menikah ya, lagi enak-enaknya masak atau atau melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari begitu ya, tiba-tiba datang paket gitu ya. Masya Allah, ternyata paket itu adalah barang yang kita masukkan keranjang Shopee misalnya. Baru masuk keranjang, belum kita beli, kok tiba-tiba ada gitu, ternyata suami kita yang membelikan. Itu kan hal-hal sweet ya, yang tidak sadar, yang Masya Allah kadang-kadang kita dihadiahkan Allah itu walaupun kita tidak sadar, dan ternyata banyak hikmah begitu ya. Untuk yang tadi itu bukan curhat sih ya. Nah, kenapa ya ukhuwah itu manis ya? Karena terkadang nih misalnya hal-hal yang kecil saja kita tidak sadar, ternyata ada loh banyak hikmah yang indah gitu di sekitar kita. Nah, coba nih, kita pasti semuanya, atau enggak semua ya, kalau saya sih pernah ya melihat ya, menengok sekawanan burung ya yang bisa terbang jauh banget, bahkan mungkin ribuan kilo, dengan sebab kebersamaan. Mereka saling membantu tuh satu sama lain dengan membentuk formasi V. Ya, saya pernah lihat itu. Kalau belum pernah lihat, di Google aja ya Mbak. Bagaimana burung itu membentuk formasi V dalam kebersamaan mereka, agar apa? Mereka ternyata seperti itu tuh ada hikmahnya, agar mereka tuh terbang tidak kelelahan begitu. Saling membantu begitu ya. Dan ada yang tidak ketinggalan dan lain-lain begitu. Kemudian kita juga pernah tuh coba kita saksikan saja tuh secara tidak sadar lagi, ternyata banyak hikmah tuh indah di sekitar kita. Seperti kayak coba kita saksikan tuh serombongan semut ya, yang saling bahu membahu tuh dalam mencari makanan ya enggak? Kecil ya, walaupun kecil mereka bisa loh mengangkut makanan yang lebih gede daripada mereka gitu, karena mereka saling bahu membahu gitu, kayak estafet seperti itu. Mereka juga saling memberi informasi ya, tatkala ada misalnya satu semut atau beberapa kawanan semut ngelihat tuh ada santapan, mereka saling memberi informasi gitu ya, dengan bahasa mereka yang Allahu a'lam bishawab, hanya Allah dan hewan tersebut yang tahu ya. Bukan jangan kita karang-karang ayo sini ada makanan, enggak kayak gitu ya, cuman hanya Allah dan semut itu yang tahu. Dan mungkin para ilmuwan apakah sudah ada yang meneliti tentang suara semut, bagaimana mereka memberikan informasi kepada sesama semut, Allah alam ya. Nah ya artinya mereka tuh saling gitu ya, saling memberi informasi, saling bahu-membahu dalam mencari makanan, kemudian saling juga menebarkan salam mereka, Masya Allah. Dan mereka tuh saling membantu juga ketika mengangkat beban. Itu tadi yang bahu-membahu, makanan itu digotong mereka bareng gitu. Itulah mungkin beberapa hal yang kita tuh sebenarnya terkadang ya tidak sadar,
ternyata itu ada banyak hikmah yang indah, bahkan itu dekat-dekat sekitar kita saja. Sebenarnya ya ada sebuah kata yang dapat mewakili semua hikmah itu gitu ya. Yang saya umpamakan manis tadi, ya kata-kata tersebut adalah ukhuwah.